Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain wa nakhususan sultan ali al-arifin sayyidi hasan ali asadi wa sallallahu wa sultan ali syamdir qadiratin radhiyallahu anhu wa masyabati wa qasim al-bauti wa nakhususan wa al-fadl wa mu'allimina wa masyayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus Shaumi, yaitu kitab yang membahas tentang puasa. Jadi Sabilal Muhtadin adalah karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berbahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab pada menyatakan saum, artinya puasa. Arti saum atau puasa pada lughat imsak. Jadi puasa kalau menurut lughat atau menurut bahasa, logat atau bahasa adalah imsak. Imsak itu menahan diri daripada barang sesuatu, dan diam daripada berkata. Itu saum dilihat dari segi bahasa. Saum dilihat dari segi bahasa adalah menahan diri dari sesuatu atau diam daripada berkata. Itu saum dilihat dari segi bahasa. Dan arti saum pada syara, kalau saum atau puasa yang dimaksud syara, imsakun anil muftiri ala wajhi makhsusin. Saum dari segi syariat, imsaku anil muftiri ala wajhi makhsusin, artinya menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Jadi, puasa menurut syara adalah menahan diri daripada yang membatalkan puasa atas pihak yang tertentu lagi akan datang kenyataan dengan segala syaratnya, dengan segala syarat tertentu. Jadi menahan dari yang membatalkan puasa dari fajar sampai tenggelam matahari. Dan dalil yang menyatakan akan perdunya dahulu daripada ijma', yaitu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil perintahnya orang berpuasa. Artinya telah diperdukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kamu puasa. Jadi telah diperdukan Allah Ta'ala atas kamu berpuasa. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalil yang menyatakan fardunya puasa, di samping Al-Quranul Karim juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal islamu ala khamsin ila akhirih. Di lengkapnya, bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa siyamur Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalil perintahnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, juga bunyal islamu ala khamsin sampai seterusnya. Artinya diperbuat Islam atas 5 rukun. Di Islam didirikan, bunyal islamu, Islam itu berdiri atau didirikan dengan atas 5 rukun hingga akhir hadis. Jadi 5 rukun artinya itu 5 pokok tiang. Ya, pokok tiang yang pertama itu syahadat, tiang yang kedua itu sholat, tiang yang ketiga itu zakat, tiang yang keempat itu puasa, dan tiang yang kelima itu haji. Di Islam itu berdiri di atas 5 pondasi tiang. Jadi, kalau 5 pondasi tiang hilang 2, maka sebuah bangunan tidak berdiri dengan kokoh. Jadi, contohnya kalau puasanya ditinggalkan, sholatnya ditinggalkan, berarti sebuah bangunan kekuatannya berbeda dengan yang 5 tiang berdiri. Jadi kalau diambil 2, tiangnya dicabuti 2, sholatnya dicabuti, tidak sholat, puasanya tidak sholat, sebuah bangunan tadi, bangunan Islam tentu tidak berdiri dengan kokoh. Maka adalah puasa itu satu rukun daripada segala rukun Islam yang 5. Jadi puasa itu satu rukun daripada rukun yang lain, satu tiang di antara tiang yang 5. Dan adalah diperdukan Allah Ta'ala puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban tahun yang kedua pada tahun Hijriah. Jadi perintah puasa itu ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu turun ketika di bulan Sya'ban, ya, turun ketika di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kalau sholat itu kan perintah ketika Isra Mi'raj, tetapi kalau puasa turun di bulan Sya'ban, perintah tadi di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau dilihat dari segi redaksi tekstual, jadi diwajibkannya puasa kalian, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kalian seperti diwajibkannya puasa pada umat-umat yang terdahulu. Jadi turun tadi di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, dan adalah fardunya itu diketahui dengan masyhur. Fardunya itu diketahui dengan masyhur daripada perintah agama Islam. Jadi perintah turun tadi, perintah puasa tadi masyhur, semua orang Islam itu tahu. Semua orang Islam tahu bahwa puasa tadi adalah perintah Allah yang diwahyukan melalui Al-Quran. Barang siapa mungkar atau ingkar, jadi barang siapa yang ingkar atau mungkar akan wajibnya puasa, siapa yang ingkar akan wajibnya puasa, jadilah ia kafir. Jadi kalau mengingkari puasa, bahwa puasa Ramadan itu mengingkari bukan perintah Tuhan, umpama, ya,
puasa Ramadan itu bukan perintah Tuhan. Nah, itu termasuk mengingkari. Nah, mengingkari seperti itu jadilah ia kafir. Jadi kalau mengingkari bahwa puasa Ramadan itu bukan perintah Tuhan, itu kafir. Karena ayat yang menjelaskan jelas-jelas di surat Al-Baqarah. Dan wajib menyuruhkan dia taubat. Nah, orang yang mengatakan seperti itu diwajibkan, ya, orang tadi itu suruh bertaubat. Jadi orang yang mengatakan bahwa puasa tadi bukan perintah Allah disuruh taubat, karena ucapan seperti itu sama dengan ucapan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib menyuruhkan dia taubat daripadanya. Maka jika enggan ia daripada taubat, umpama dia disuruh taubat, ia tidak mau. Jadi orang katakan bahwa puasa tadi itu bukan perintah Allah. Mungkin mengatakan bahwa puasa itu karena tradisi kebiasaan orang-orang di dulu, mungkin kan, karena dia di daerah pedalaman itu kebiasaan orang-orang dilintas, umpama seperti itu. Nah, itu termasuk pernyataan yang tanpa ada sumber daripada Al-Quran. Jadi pernyataan seperti itu sama dengan bahwa dia hendaklah segera bertaubat. Wajib atas imam, jadi membunuh dia. Jadi malah imam itu mewajibkan untuk membunuh dia, itu hukum asalnya. Jadi hukum asal membunuh dia. Jadi andaikan itu terjadi di kampung halaman kita kan jadi ribet membunuh dia, melainkan kecuali, ya kan, jika ada ia baru masuk Islam. Kecuali yang ngomong macam itu tadi orang yang baru masuk Islam, ya, kecuali orang yang ngomong macam itu tadi orang yang masuk Islam. Jadi puasa itu kebiasaan orang-orang yang dilintas, umpama kan. Nah, kecuali yang ngomong macam itu tadi orang yang baru masuk Islam. Nah, itu berbeda mensikapinya imam. Jadi kalau yang ngomong tadi itu orang-orang dari lahir Islam, biasa mendengar dan biasa membaca Al-Quran, bahwa mengatakan puasa itu bukan wajib, bukan perintah Tuhan. Nah, itu termasuk ingkar terhadap perintah Allah. Jadi melainkan jika ada ia baru masuk Islam, atau jadi jauh daripada ulama, ataupun mungkin orang yang ngomong macam itu jauh daripada ulama. Contoh, mungkin kalau di daerah-daerah, kalau di sekitar kita mungkin daerah pedalaman yang jauh daripada orang-orang Melayu, jauh daripada orang-orang Melayu, jauh daripada orang-orang Islam, terus dia mungkin hidup di antara sebagian orang-orang non-muslim. Nah, itu berbeda. Yang tadinya itu dia asalnya tuh orang non-muslim, hidup di daerah lingkungan muslim, lalu dia masuk Islam. Nah, itu pernyataan seperti itu tentu dimakfu dan perlu pembinaan yang khusus. Maka kalau orang yang menyatakan seperti itu jauh dari ulama, tiadalah ia jadi kafir. Jadi orang yang seperti itu tadi mungkin yang ngomong orang yang jauh dari kita lintas, mungkin orang di Nangadua, Indon dan seterusnya yang baru masuk Islam, ataupun hidup di lingkungan mungkin orang Nangadua. Jadi tiadalah ia kafir, sebab ingkarnya akan wajibnya. Mereka itu karena tidak tahu bahwa puasa tadi itu wajib bagi orang Islam, mungkin karena mereka itu tidak tahu. Dan barang siapa meninggalkan puasa, karena sekenanya, jadi semaunya,
Siapa yang meninggalkan puasa karena semaunya, tiada karena ingkar akan wajibnya. Jadi tiada karena ingkar akan wajibnya, seperti katanya puasa Ramadan, wajib aku, tetapi tiada aku puasa. Jadi contoh mungkin puasa itu wajib bagi aku, itu wajib, tapi aku napa ngalah puasa. Nah, ucapan seperti itu berbeda, ya kan? Berbeda. Mereka mengakui bahwa puasa itu perintah Allah, tetapi dia nggak ngalah puasa. Puasa Ramadan wajib atasku, tetapi tiada aku puasa, tetapi aku ndak puasa. Jadi karena sekenanya, jadi mereka tadi itu ndak puasa karena kemauannya sendiri, mungkin dengan alasan yang lain-lain, kadang alasan yang ndak masuk akal, ya. Dan tiada dengan udur, mereka ndak puasa tanpa udur, tiada dengan udur sakit. Jadi tidak ada udur sakit atau safar atau bepergian, jadi tanpa udur, baik sakit atau bepergian, yang jelas naklah puasa. Maka hendaklah dipenjara. Jadi orang yang macam itu tadi, maka hendaklah dipenjara akan dia, dipenjarakan akan dia. Jadi umpama orang yang kayak macam ini di lingkungan kita itu kan paling banyak. Nah, kira-kira kalau itu diterapkan kan mungkin bisa penuh itu penjara, ya. Hendaklah dipenjarakan akan dia di dalam penjara, setelah ditahan di dalam penjara, dan tiada diberi akan dia makan dan minum pada siang hari. Jadi udah ditahan, ketahui kalau orang tadi nak puasa di siang hari, ditangkap lalu ditahan di penjara, siang tidak diberi makan sampai maghrib, sampai berbuka puasa, supaya hasil baginya rupa puasa. Jadi isak dia itu merasakan rasanya berpuasa dan jadi terbiasa mau berpuasa. Jadi tujuannya di penjara pun bukan sekedar agar dia jerah, enggak. Jadi tujuannya agar dia bisa merasakan puasa, juga melatih agar mampu dia berpuasa. Setelah dia mampu berpuasa di penjara, kan mudah ditahan, siang tidak diberi makan, beri makan maghrib, terus subuh suruh makan sampai maghrib, dibiasakan. Kalau sudah dibiasa di dalam penjara udah seperti itu, baru dibebaskan, supaya hasil baginya rupa puasa dengan dia. Demikianlah dikerjakan hingga dikerjakannya puasa. Jadi dilatih di puasa di penjara tadi, puasa di penjara, biar jadi terlatih, dibiasakan untuk berpuasa. Jadi orang yang beriman seperti itu, mereka itu mengakui beriman, cuman napan ngalah puasa. Nah, ungkapan yang seperti itu mungkin banyak diantara kita. Jadi kalau umpama di seperti di daerah Aceh, seperti itu kan diberlakukannya seperti itu. Ketahui makan di siang hari, ya tentunya mereka ditangkap. Nah, tetapi satu sisi juga dilarang juga jangan semacam dipotong. Artinya itu gini, kadang-kadang dalam sebuah
sebuah kota atau sebuah perkampungan itu orang yang safar bepergian, orang cari nafkah itu dengan safar tadi tidak sedikit. Nah, orang yang bepergian, orang yang cari nafkah mungkin merantau jauh, kadang-kadang seperti itu yang kebetulan diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa juga ada hak. Ataupun perempuan-perempuan yang haid juga ada hak karena dia diharamkan berpuasa pada orang-orang yang haid. Artinya kalau dia makan minum di siang hari tentunya diperbolehkan, ya. Jadi mungkin kalau ketahui seperti itu, mungkin orang yang bepergian, mungkin orang perjalanan jauh, nah itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Pada ketika itu dikeluarkanlah ia daripada penjara. Nah, kalau sudah terbiasa puasa di penjara, sudah stabil mau puasa di penjara, memang benar-benar nyaruk berpuasa, mampu berpuasa, yang tadinya itu mungkin pemahamannya napan datang, setelah di penjara diberi pemahaman, diberi pendidikan tentang pentingnya berpuasa dan tentang bahwa puasa itu adalah junnatun, pemahaman tentang keagamaan. Setelah dia stabil baru dikeluarkanlah ia daripada penjara. Kata setengah ulama, jadi kata sebagian ulama, fardu puasa pada bulan Ramadan tiada tertentu pada agama Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian ulama bahwa puasa di bulan Ramadan nak cuman pada umat Nabi Muhammad, tapi ada sebagian ulama lagi mengatakan yang Ramadannya itu khusus di umat Nabi Muhammad. Kalau puasanya sebelum Nabi Muhammad juga berpuasa, tetapi tidak mesti di bulan Ramadan. Nah, yang di bulan Ramadan itu khusus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian ulama tadi ada berbeda pendapat, karena tiada daripada segala umat yang dahulu melainkan diperdukan Allah Ta'ala atas mereka itu puasa. Jadi umat-umat sebelumnya itu kan juga diperdukannya puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kata min qablikum itu sebelum umat Muhammad, sebelum umat Islam itu juga diwajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan, seperti firman Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi maksudnya alasan sebagian ulama tadi sebelum umat Nabi Muhammad tadi juga diwajibkannya puasa sama di bulan Ramadan. Sebagian ulama seperti itu tadi. Kata sebagian ulama yang lain tadi juga ayat tadi turunnya itu tidak tertentu di bulan Ramadan, karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu belum menyebutkan Ramadan, ya. Jadi secara tekstual tuh nih sih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak tertentu di teks itu disebutkan kata Ramadan, berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu diwajibkan puasa, tetapi tidak mesti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu khusus untuk umat Muhammad. Jadi sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian ulama mengakui bahwa sebelum Nabi Muhammad itu juga diperuntukannya puasa. Jadi orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen itu juga berpuasa. Maka di umat Muslim sendiri, di umat Muhammad sendiri, bahwa puasa itu
diturunkannya di tahun kedua Hijriah, di tahun kedua Hijriah. Dan awal-awal berpuasa itu perintah tadi itu dari fajar ya, makan minum tadi itu cuman antara waktu maghrib dan waktu isya, antara waktu maghrib dan waktu isya, seperti dalam surat Al-Baqarah, uhilla lakum dan seterusnya yang kemarin kita baca. Jadi maghrib berbuka, makan minum sampai isya, setelah isya puasa seterusnya sampai maghrib lagi, sampai maghrib lagi, sehingga ayat uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum di ayat yang 187 itu semacam merevisi yang kemai di ayat awal itu puasa cuman setelah maghrib sampai isya, dan setelah sholat isya itu tidak makan minum lagi, direvisi dengan ayat itu uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum dan seterusnya, itu merevisi daripada ayat yang mewajibkan puasa sampai maghrib, terus maghrib sampai isya tahu makan, setelah sholat isya tidak tahu makan, seterusnya. Itu merevisi, jadi merevisi syariatnya, merevisi syariat, ketentuan teknisnya. Artinya kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya seperti diperdukan Allah Ta'ala puasa itu atas segala umat yang dahulu daripada kamu. Jadi, seperti diperdukan Allah Ta'ala puasa itu atas segala umat yang dahulu daripada kamu. Dan setengah daripada ulama, sebagian daripada ulama, fardu puasa itu tiada ditentukan, tiada tertentu pada agama Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya yang tertentu pada agama Nabi kita yaitu keadaan waktunya. Jadi sebagian ulama tadi keadaan waktunya pada bulan Ramadan. Jadi sebagian ulama tadi mengatakan bahwa kewajiban puasa tadi tidak cuma pada umat Nabi Muhammad, tetapi untuk umat Nabi Muhammad ditentukan waktunya yaitu di bulan Ramadan. Kalau umat-umat sebelumnya tadi itu waktunya tidak ditentukan di bulan Ramadan. Jadi kalau orang-orang yang Nasrani itu kan sampai sebelum Paskah itu ada puasa, cuman teknisnya mereka berbeda dengan teknis puasanya orang yang beragama Islam. Adapun tasbih pada ayat Quran itu pada diberi puasa tiada pada waktunya. Kata Syekh Ibnu Abdus Salam, bulan Ramadan itu terafdal. Jadi menurut Syekh Abdus Salam bahwa bulan Ramadan itu terafdal atau paling utama daripada segala bulan. Jadi semua bulan itu yang paling utama adalah bulan Ramadan, hingga daripada 10 hari bulan Dzulhijjah sekalipun. Walaupun dengan bulan Dzulhijjah dari 1 sampai 10 dibandingkan utamanya lagi utama bulan Ramadan, karena tersebut di dalam hadis yang sahih bahwa Ramadan itu penghulu segala bulan. Jadi menurut hadis bahwa bulan Ramadan itu penghulu atau pimpinannya semua bulan itu di bulan Ramadan. Jadi menurut sebagian ulama bahwa bulan Ramadan itu adalah
bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain. Jadi mungkin udah agak siang, kita sambung di besok hari. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.